Pada video kali ini, kita akan membahas tentang katabolisme asam amino. Yang pertama yaitu ada pengertian katabolisme asam amino, di mana ini merupakan proses kompleks yang melibatkan pemecahan asam amino menjadi senyawa yang lebih kecil untuk berbagi keperluan tubuh. Proses ini terjadi terutama di hati dan ginjal dan melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama yaitu deaminasi, tahap kedua nasib kerangka karbon, dan tahap yang terakhir yaitu siklus urea. Selanjutnya yaitu bagaimana organisme hidup melakukan proses pencernaan protein. Yang pertama yaitu pencernaan di mulut. Pencernaan protein dimulai di mulut. Meskipun tidak ada enzim proteolitik pemecah protein yang bekerja di sini, proses pengunyahan bantu memecah makanan menjadi potongan-potongan lebih kecil dan menyampurkannya dengan air liur untuk memudahkan pencernaan selanjutnya. Yang kedua yaitu pencernaan di lambung. Di lambung, protein dicerna oleh enzim yang disebut pepsin. Pepsin dihasilkan oleh pepsinogen yang diaktifkan oleh asam lambung HCl. Pepsin memecah ikatan peptida dalam protein, menghasilkan rantai polipeptida yang lebih pendek. Ketiga yaitu pencernaan usus halus. Ketika makanan yang telah sebagian dicerna oleh lambung masuk ke usus halus, organ pankreas mengeluarkan enzim-enzim protease sebagai tripsin, chymotrypsin, dan elastase. Enzim-enzim ini terus memecah rantai polipeptida menjadi peptida yang lebih pendek dan asam amino. Selanjutnya itu absorpsi. Asam amino yang dihasilkan dari proses pencernaan ini kemudian diserap oleh sel-sel epitel usus melalui mekanisme transportasi aktif. Asam amino ini kemudian memasuki aliran darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Yang kelima yaitu penggunaan oleh tubuh. Di dalam tubuh, asam amino digunakan untuk berbagai fungsi termasuk sintesis protein B. Selanjutnya yaitu makhluk hidup membutuhkan asam amino. Makhluk hidup membutuhkan asam amino karena mereka merupakan blok pembangun utama protein yang berfungsi dalam berbagai proses vital seperti pembentukan struktur sel, enzim, hormon, dan sistem kekebalan tubuh. Protein esensial yang dibangun dari asam amino tidak hanya membantu dalam perbaikan dan pertumbuhan jaringan, tetapi juga mengatur reaksi biokimia dan memfasilitasi komunikasi antar sel. Selain itu, beberapa asam amino berperan sebagai prekursor molekul penting lainnya, termasuk neurotransmitter dan nukleotida, yang sangat penting untuk fungsi otak dan penyimpanan serta ekspresi informasi genetik. Tanpa asam amino, tubuh tidak dapat mempertahankan keseimbangan fisiologis yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan kesehatan. Pada keadaan seperti apa asam amino dikatabolisme oleh makhluk hidup? Asam amino dikatabolisme oleh makhluk hidup yaitu pertama, ketika dalam keadaan seperti kekurangan makanan atau kebutuhan energi yang lebih tinggi. Proses katabolisme ini terjadi melalui reaksi yang menguraikan molekul-molekul besar seperti protein lalu berubah menjadi asam amino yang kemudian dioksidasi menjadi urea dan karbon dioksida sebagai sumber energi. Yang kedua yaitu ketika diet kaya protein dan asam amino yang dicerna melebihi kebutuhan tubuh untuk sintesis protein, maka kelebihannya akan dikatabolisme. Lalu yang ketiga yaitu misal selama kita kelaparan atau pada diabetes mellitus yang tidak terkontrol, ketika karbohidrat tidak tersedia atau tidak digunakan dengan benar, maka protein seluler akan digunakan sebagai bahan bakar dan terjadilah proses katabolisme.